Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap semuanya selalu dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Berjumpa lagi dengan saya Ummul Hidayah dalam mata pelajaran Al-Qur'an Hadis. Nah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai pada materi hari ini, saya akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, siswa mampu memahami isi hadis tentang perintah berinfak, siswa mampu menghafal hadis tentang berinfak, siswa mampu memahami keutamaan berinfak, dan siswa mampu menerapkan ibadah berinfak dalam kegiatan sehari-hari. Bisa kalian lihat di sini. Di sini terdapat seorang bapak dan ibu yang sedang memberikan sumbangan berupa bingkisan kepada anak yatim piatu. Mungkin dalam benak kalian bertanya-tanya, apa toh materi yang akan kita pelajari? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bab 3, kukuatkan iman melalui beramal soleh dengan benar dan ikhlas. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Muslim dari Hakim bin Hizam. Nah, mungkin dalam benak kalian bertanya-tanya, apa itu iman? Bagaimana cara kita untuk menguatkan iman? Kemudian apa saja contoh beramal soleh? Apakah infak termasuk amal soleh? Nah, iman adalah dasar segala aktivitas umat Islam. Orang beriman pasti meyakini bahwa rezeki adalah anugerah dari Allah sekaligus sebagai amanah terhadapnya. Oleh karenanya, rezeki yang diterimanya akan dipergunakan sebaik-baiknya sesuai dengan perintah Allah. Nah, infak dan sedekah ini menjadi salah satu bentuk amalan yang lahir dari keimanan. Dengan keimanannya pula, orang beriman akan mendermakan rezekinya dengan ikhlas karena Allah tanpa berharap pujian, popularitas, atau balasan apapun. Orang yang beriman meyakini nih bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membalas infaknya dan sedekahnya dengan mencukupkan dan menyucikan dirinya beserta keluarganya. Yang pertama hadis yang akan kita pelajari mengenai infak ini adalah dari hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Oleh karena itu, mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا رواه متفق عليه. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada suatu hari pun ketika seorang hamba melewati paginya, kecuali akan turun atau datang dua malaikat kepadanya, lalu salah satunya berkata, Ya Allah, berilah pengganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya. Sedangkan yang satunya lagi berkata, Ya Allah, berilah kehancuran atau kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya atau bakhil. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini bisa kita pelajari yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa sesungguhnya para malaikat berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala mengganti harta orang-orang yang berinfak dan Allah Subhanahu Wa Taala akan mengganti dengan kebaikan di dunia dan pahala di akhirat. Marilah kita berdoa semoga kita menjadi salah satu dari golongan ini. Amin. Nah, yang kedua, Rasulullah menjelaskan bahwa para malaikat mendoakan agar Allah SWT melaknat dengan menghancurkan atau membinasakan orang-orang yang bakhil atau kikir terhadap hartanya. Naudzubillahi min dzalik. Nah, bisa kita lihat di sini, ini adalah contoh kegiatan dalam rangka beramal soleh, yakni menyumbang atau berinfak.
Nah, barang yang disumbangkan bisa terdiri dari apa saja, bisa baju, pakaian atau baju sama ya, baju, pakaian, kemudian sembako dan lain sebagainya. Nah, dalam penyalurannya pun bisa kemana saja. Yang penting itu bisa bermanfaat dan kita ikhlas dalam memberikannya. Nah, hadis yang kedua adalah hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. An Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-yadul ulya khairun minal yadis sufla wabda biman ta'ulu wa khairun sadaqati am dhahri ghinan wa man yasta'fif yu'ifahullaha wa man yastaghni yughnihillah. Rawahu al-Bukhari. Yang artinya, dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu, dan sedekah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup untuk kebutuhan dirinya. Maka barang siapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya, dan barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya pula. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis ini bisa kita pelajari bahwa yang pertama, orang yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Lantas, apakah kita tidak boleh sama sekali untuk menerima bantuan dari orang lain? Bukan seperti itu. Orang yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Ketika kita mempunyai harta yang berlebih, tentu sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk menyisihkan sebagian harta kita untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Namun, ketika ada seseorang yang memberikan kita bantuan atau memberikan kita makanan atau minuman, bolehlah kita untuk menerimanya. Yang kedua, larangan menjadi pengemis. Kita dilarang untuk meminta-minta. Ketika kita mampu untuk memberi, lebih baik kita menjadi orang yang memberi. Yang ketiga, menafkahi keluarga harus menjadi prioritas yang utama. Yang keempat, agar memelihara kesucian diri dalam menafkahi diri sendiri tidak boleh boros dan berlebihan. Yang kelima, agar merasa cukup atau qanaah dengan rezeki Allah yang diberikan kepada kita. Yang keenam, Allah SWT akan menjaga kesucian diri dan menjaga kecukupan orang yang menjaga kesucian dan kecukupannya. Oleh karenanya, marilah kita untuk memulai bersedekah atau berinfak. Nah, bisa kita lihat kembali di sini terdapat contoh bersedekah, berinfak yang bisa kita lakukan dimanapun. Bisa dengan orang yang membutuhkan atau bisa kita infakkan dalam kotak amal. Di sini ada bagan atau struktur bersedekah. Kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bersyukur atas rezeki yang diberikan Allah dengan cara apa? Dengan cara bersedekah atau menyumbang atau berinfak. Nah, harta yang kita sedekahkan tidak akan hilang. Justru insya Allah akan bertambah dan bertambah ketika kita ikhlas untuk menjalaninya. Dapat disimpulkan dari beberapa keterangan tadi bahwa orang yang beriman kepada Allah pasti akan selalu bersyukur atas segala rezeki yang Allah berikan kepada mereka, yakni dengan cara berbagi sebagian harta dengan bersedekah ataupun berinfak. Dengan keyakinan bahwa dengan cara beramal soleh tersebut Allah akan memberikan pahala dan juga rezeki yang lebih banyak dari yang kita bagikan. Maka marilah kita mulai untuk bersedekah. Apabila ada pertanyaan bisa disimpan dulu, kemudian dicatat, boleh ditanyakan dalam pertemuan selanjutnya. Nah, sebelum itu Bu Guru minta kalian untuk menyelesaikan tugas-tugas mandiri yang Bu Guru berikan. Yang pertama, tulislah 2 hadis yang tadi di buku tulismu. Kemudian yang kedua, carilah keutamaan berinfak berdasarkan hadis Hakim bin Hizam.
Nah, silahkan tugasnya dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Sebelum Bu Guru tutup, Bu Guru ada pantun untuk kalian. Beli kurma di kota Makkah, tidak lupa mampir ke Jeddah. Anak-anakku yang solih dan solihah, ayo rajinlah bersedekah. Insya Allah, mari kita mulai untuk sedini mungkin untuk bersedekah ataupun berinfak dengan harta yang kita miliki. Nah, sebelum menutup kegiatan atau pertemuan kali ini, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.